Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan tidak lupa pula kita panjatkan dan kirimkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dimana di sini saya akan menjelaskan materi mekanisme pengelolaan wakaf. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan secara singkat terkait dengan wakaf itu sendiri. Nah, yang pertama itu pengertian wakaf, yang kedua sejarah wakaf, ketiga dasar hukum wakaf, keempat prinsip-prinsip pengelolaan wakaf, dan kelima profil lembaga dan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia. Nah, yang pertama pengertian wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari wakaf yang berarti hal-habs, merupakan kata yang berbentuk masdar yang ada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harapan seperti tanah, binatang, dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Dalam pengertian hukum Islam, wakaf adalah melepas kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa menggunakan bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Pendapat ulama fikih terhadap dengan wakaf yaitu Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya atau al-ain dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nasir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini masyarakat harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya, al-ain dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus. Materi kedua itu sejarah wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. Ia wakafkan tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Keberadaan wakaf sejak masa Rasulullah SAW telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaybar. Lalu Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Lalu Rasulullah menjawab, jika engkau mau tahanlah tanah itu, lalu engkau sedekahkan. Lalu Umar menyedekahkan dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar hasil tanah itu untuk orang-orang fakir ahli familinya dan membebaskan budak orang-orang yang berjuang fisabilillah. Adapun materi ketiga itu dasar rukun wakaf. Secara umum terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infak fisabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Ayat tersebut itu artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagai dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan engkau ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Ayat kedua itu yang artinya, kami sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu
menafkahkan sehangan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu menafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Al-Imran ayat 192. Nah, adapun hadis yang menjadi dasar dari wakaf, yaitu hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika menerima tanah di Khaybar. Nah, yang keempat ini prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Ada beberapa hal yang menjadi pokok pikiran dari undang-undang tersebut, paling tidak meliputi 5 prinsip, yaitu yang pertama, menciptakan tertib hukum dan ada administrasi wakaf guna melindunginya harta benda wakaf. Hal tersebut dapat dilihat adanya penegasan dalam undang-undang ini agar wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf yang harus dilaksanakan. Nah, yang kedua ini ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak. Menurut undang-undang ini, wakaf dapat pula mewakafkan sebagian kekayaan berupa harta benda bergerak, baik berwujud yaitu seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berpaung wakaf dan dapat memanfaatkan melalui lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah di sini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah. Misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Yang ketiga itu perunturan harta wakaf tidak semata-mata kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga dapat diperuntukkan memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Yang keempat itu untuk mengamankan harta benda. Untuk mengamankan harta benda wakaf dan campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional nasir. Ada yang kelima itu undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nasir, melakukan pengelolaan dan pengembangan. Adapun materi yang terakhir itu profil lembaga dan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia. Yang pertama, profil lembaga. Tabungan Wakaf Indonesia merupakan lembaga wakaf yang didirikan oleh Dompet Dua Hafah dan diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005, berperan sebagai lembaga yang melakukan sosialisasi, edukasi dan evokasi wakaf kepada masyarakat, sekaligus berperan sebagai elemen bangga penampung dan pengelola harta wakaf. Visi dalam tabungan wakaf Indonesia ini adalah menjaga lembaga wakaf berorientasi global yang mampu menjadi wakaf sebagai salah satu pilar kebangkitan ekonomi umat yang berbasiskan sistem ekonomi berkeadilan. Misinya itu mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta dioptimalisasikan perwakafan dalam sektor sosial dan ekonomi produktif. Yang kedua itu sistem pengelolaan wakaf. Karena pada dasarnya lembaga ini adalah hamil zakat, maka pengelolaan wakaf juga baru ada setelah ada demand wakaf dari jamaah. Demikian terus berlanjut hingga sekarang. Laporan kegiatannya pun belum ada mengingat tanah wakaf yang terletak di bilangan Ciputat itu. Wakaf dan lembaga ini nantinya akan dikelola secara produktif yang nanti di dalamnya akan ada sarana ibadah dan sarana pelatihan
MTQ pendidikan formal, balai latihan kerja dan sebagian pemanfaatan lahan untuk perikanan. Nah, itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan mekanisme pengelolaan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.